Tidak cukup. Anda menyampaikan, saya mendengarkan. Saya menyampaikan, kita selesai. Oke, begini. Saya, kalian, sekali Anda memaksakan untuk seseorang mendatangani sesuatu, Anda tidak lagi menghargai hak politik orang itu. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak memberikan kepada seseorang. Bayangkan, coba kalau ada orang datang kepada Anda, saya beri selembar kertas, tanda tangani. Bukan, tenang, kawan-kawan. Betapa Anda menginginkan demokrasi, tapi Anda melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, di mana hari-hari ini akan berakhir masa jabatan Pak Anies, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2022. Dan kemarin ada satu aksi dari Kopaja, teman-teman, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta, yang menuntut terhadap Pak Anies Baswedan. Ada 9 tuntutan, diantaranya yang paling krusial, yang urgent adalah supaya Pak Anies mencabut Pergub nomor 207 tahun 2016. Pergub itu di era Ahok, yang ini bisa dipakai untuk menggusur pemukiman warga, untuk menggusur tanah-tanah yang ini menjadi tanah Pemprov DKI Jakarta, artinya tanah milik negara. Itu bisa digusur dengan Pergub ini, teman-teman. Karena itu Kopaja menuntut Pak Anies untuk mencabut Pergub tersebut, Pergub nomor 207 tahun 2016. Dan yang kita lihat, teman-teman, ada pemandangan yang saya pikir ini tidak pantas dilakukan, di mana Pak Anies kemarin itu sudah menemui yang melakukan aksi demo. Pak Anies itu duduk di lantai, duduk di bawah, teman-teman. Sementara yang demo ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang berdiri di atas mobil komando dengan berteriak-teriak memakai mikrofon. Padahal Pak Anies Baswedan sudah mendengarkan mereka pada saat mereka orasi. Pak Anies duduk di bawah, dan Pak Anies juga menjelaskan terkait Pergub tersebut. Dan Pergub itu menurut Pak Anies sudah dicabut dari Pemprov DKI Jakarta, dan itu diajukan ke Kemendagri. Jadi Pak Anies tidak bisa memutuskan sendiri terkait Pergub tersebut, tetapi ada upaya Pak Anies mencabut Pergub di Pemprov DKI Jakarta, dan itu keputusan dari Pak Anies Baswedan. Tinggal bagaimana Kemendagri menyikapi surat yang diajukan oleh pihak Pak Anies Baswedan. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita coba lihat dulu video yang satu ini. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua di ruangan ini. Saya menghormati hak konstitusi Anda, dan saya mendengarkan satu persatu, face to face. Karena itu ketika saya menjawab, saya bilang kita duduk supaya Anda pun bisa melihat wajah saya ketika saya menjawab. Biarkan peristiwa ini dicatat, dan biarkan nanti kita tengok ke belakang, ke depan seperti apa situasinya, bagaimana 207 ini insya Allah tuntas. Kalau 207 tuntas, insya Allah Jakarta akan lebih baik bagi semuanya. Kami sudah menjalankan pencabutannya. Yang belum adalah keluar nomornya. Keputusannya sudah. Yang belum keluar nomornya. Kenapa? Untuk nomornya ada prosedur. Keputusannya sudah dilakukan, dan prosesnya sudah dikerjakan. Soal waktu, insya Allah itu akan keluar. Itu saja, teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sekarang mohon pamit pada semuanya. Maaf Pak Anies, tunggu Pak Anies. Tidak cukup. Anda menyampaikan, saya mendengarkan. Saya menyampaikan, kita selesai. Oke, Begini. Saya, kalian, sekali Anda memaksakan untuk seseorang mendatangani sesuatu, Anda tidak lagi menghargai hak politik orang itu. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak memberikan kepada seseorang. Bayangkan, coba kalau ada orang datang kepada Anda, saya beri selembar kertas, tanda tangani. Bukan, tenang, kawan-kawan. Betapa Anda menginginkan demokrasi, tapi Anda melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Mantap, Pak. Sebelum Pak Anies tenang ya. Sebelum Pak Anies tenang. Apa? Teman-teman sekalian, Anda jangan panik, jangan defensif. Gini Pak Anies, tidak usah panik, tidak usah defensif. Kawan-kawan semuanya, masalah ini tunjukkan pada Anda bahwa kita saling. Kawan-kawan jangan berongan.
Pada saat tidak, sudah cukup sekali. Pada saat Anda bicara, saya dengarkan. Oke? Pada saat saya bicara, giliran Anda yang mendengarkan. Oke? Dan ketika seseorang datang kepada saya, meminta saya untuk menandatangani sesuatu yang belum pernah dipelajari, maka saya ketika bertanda tangan itu atas nama. Nah, itu teman-teman yang disampaikan Pak Anies Baswedan terkait Pergub 207 tahun 2016, Pergub daerah Ahok ini minta dicabut oleh Pak Anies Baswedan. Dan Pak Anies sudah mengatakan itu dicabut oleh Pak Anies Baswedan. Tetapi ini kan masih diajukan juga terkait pencabutan Pergub tersebut ke Kemendagri. Nah teman-teman, coba untuk lebih jelasnya kita baca beritanya. Kita ambil dari Detik teman-teman. Anies debat dengan massa yang tuntut Pergub penggusuran era Ahok dicabut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa aksi yang menyuarakan 9 tuntutan. Salah satu menuntut pencabutan peraturan gubernur Pergub 207 tahun 2016 tentang penertiban pemakaian atau penguasaan lahan tanah tanpa izin yang berhak dari Pemprov DKI. Pertemuan antara Anies dan massa aksi sempat diwarnai perdebatan. Dari pantauan Detik di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 14 Oktober 2022, massa dari Koalisi Perjuangan Warga Jakarta Kopaja sudah memulai aksi unjuk rasa pukul 14.00 WIB. Masa demo sebelum acara perpisahan Anies bersama aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Masa aksi tampak membawa 1 unit mobil komando beserta spanduk berisikan tuntutan aksi. Mereka juga tampak memukul-mukul panci sambil berorasi. Sekitar pukul 15.45 WIB, Anies bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menemui masa aksi. Keduanya sempat mendengarkan tuntutan yang dibacakan warga. Kami, Kopaja, yang mungkin Bapak sudah tahu, 1 tahun yang lalu kami memberikan rapor merah pada kepemimpinan Bapak berdua. Lalu kemudian kami memberikan surat peringatan pertama pada bulan April 2022 dan surat peringatan kedua pada Agustus 2022. Kata perwakilan Kopaja dari LBH Jakarta, Gianni Sirait di lokasi, Jumat 14 Oktober 2022. Kami melihat bahwa dari sekian banyak permasalahan di DKI Jakarta tidak ada etikat baik atau langkah progresif yang kami anggap sebagai penyelesaian berbagai permasalahan tambahnya. Jenny menuturkan, permasalahan yang belum dituntaskan selama Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta salah satunya polusi udara. Dia pun mempertanyakan komitmen DKI untuk penanganan polusi udara melalui penerbitan Perda. Di samping itu, dia juga menagih janji Anies mencabut Pergub penggusuran era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Lalu terkait pencabutan Pergub 207/2016, Pergub ini dipakai sebagai alat menggusur warga. Kami meminta agar Bapak mencabut Pergub tersebut. Sejak 7 bulan lalu kita sudah bertemu, tapi pencabutan Pergub tidak juga terlihat sampai hari terakhir masa jabatan Bapak, tegasnya. Anies kemudian merespon pernyataan Kopaja. Anies menyebut saat ini Pergub penggusuran itu tengah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Kami sampaikan apresiasi atas semua yang dikatakan. Kami dengar termasuk yang banyak dibahas persoalan di Jakarta dan saya akan menanggapi satu yang terkait Pergub 207. Pergub 207 ini seperti diketahui saat ini sedang dalam proses fasilitas Kemendagri, jelas Anies Baswedan. Anies menyampaikan hari ini pun Pemprov DKI telah bertemu dengan Kemendagri membahas pencabutan Pergub penggusuran. Anies menyebut saat ini masih dalam proses administrasi. Dia mengatakan proses pencabutan Pergub tersebut akan dilanjutkan PJ Gubernur DKI Jakarta. Pemerintah itu memiliki tata kelola. Betul, ketentuan ada di tangan gubernur dan hari ini pun dibahas di Kemendagri. Secara substansi itu tidak ada masalah.
Bahkan insya Allah oke, yang tadi menemui menyampaikan bahwa secara ketentuan tinggal ditetapkan, tinggal menunggu penomoran jelasnya. Etikanya beliau saya sampaikan kepada PJ bahwa ini akan ditetapkan. Ini etika bukan keharusan. Karena apa? Karena ini di mana PJ sudah ditetapkan, gubernur sedang disiapkan berganti. Ini saya sampaikan secara terbuka agar semua tahu tambahnya. Nah itu teman-teman terkait Pak Anies Baswedan yang didemo oleh Kopaja, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta, yang menuntut yang utama adalah mencabut Pergub 207 tahun 2016 di era Ahok yang digunakan untuk mengusir warga. Jadi apa yang diperjuangkan oleh Kopaja ini bagus, saya setuju teman-teman. Tetapi ada hal yang saya pikir tidak etis dilakukan ketika Pak Anies ini menyampaikan dasar pencabutan tersebut, dan ini memang sudah dicabut oleh Pak Anies Baswedan. Tinggal penomoran saja ini yang disampaikan Pak Anies, dan itu tidak ada masalah, it's okay teman-teman. Jadi tuntutan dari Kopaja sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Jadi antara Kopaja dengan Pak Anies ini sudah ada kesamaan visi misinya, yaitu mencabut terkait Pergub di era Ahok, Pergub 207 tahun 2016. Sudah sepakat. Cuman yang kalau kita lihat secara etika teman-teman, ketika Pak Anies bicara itu dengarkan. Sementara kalau mereka bicara, Pak Anies itu mendengarkan. Jadi ini sama-sama biar ada solusi, biar kita saling mendengar apa yang disampaikan oleh pendemo dan apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Tetapi kita juga melihat teman-teman, Pak Anies disodori selembar kertas untuk ditandatangani. Pak Anies ini tidak menandatangani teman-teman, karena Pak Anies harus juga mempelajari, tidak dengan serta-merta menandatangani terkait surat atau selembar kertas yang disampaikan oleh pendemo. Itu saya pikir kurang bijak. Apalagi Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta tentu harus berkoordinasi, tentu harus mengakomodir terkait apa yang dituntutkan oleh pendemo dan juga yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Karena ini negara, ini adalah pemerintahan yang harus dikelola dengan baik dan benar. Tidak ujuk-ujuk langsung tanda tangan, sementara Pak Anies belum mempelajarinya efek dari tanda tangan tersebut. Karena Pak Anies tanda tangan itu adalah kapasitas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Karena pejabat itu sebenarnya esensinya adalah pelayan masyarakat, melayani masyarakat warga DKI Jakarta. Itu artinya apa yang dilakukan Pak Anies ini juga mewakili semua warga DKI Jakarta. Tetapi ini pihak pendemo kayaknya tidak terima kalau Pak Anies ini tidak menandatangani selembar kertas yang diberikan oleh para pendemo. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait aksi demo menjelang akhir masa jabatan Pak Anies Baswedan didemo oleh Kopaja. Pak Anies luar biasa teman-teman, hari kemarin itu duduk di lantai, duduk di bawah, sementara yang pendemo ada yang berdiri, ada yang berdiri di atas mobil, ada yang duduk juga. Jadi kalau Pak Anies duduk, ini Pak Anies ini pejabat publik teman-teman, Pak Anies ini gubernur, sudah duduk mestinya yang lain duduk, menghargai. Nah kalau semuanya berdiri maka semuanya berdiri. Atau mungkin teman-teman yang biasa terjadi ya, ketika pejabat publik bicara di depan pendemo, biasanya kan berdiri, yang demo itu duduk. Ini kebalik teman-teman, Pak Anies duduk, yang demo malah berdiri. Yang kedua yang saya lihat bahwa Pak Anies ini pemberani teman-teman. Biasanya pejabat publik itu mau keluar dari ruangan untuk menemui para pendemo. Biasanya pendemo itu menuntut misalkan ke pemerintah pusat, maka sang gubernur itu keluar kemudian menemuinya. Tetapi ini beda teman-teman, yang di demo itu Pak Anies mau keluar, ini adalah soal keberanian teman-teman. Keberanian Pak Anies menemui pendemo luar biasa, saya apresiasi. Biasanya ada teman-teman yang di demo itu malah keluar, malah lari, malah melakukan kunjungan kerja, tidak menemui para pendemo. Padahal pendemo yang melakukan aksi itu jumlahnya luar biasa besar, itu tidak ditemui. Tetapi Pak Anies dengan semangat, jiwa kasatrianya menemui para pendemo, dihadapi teman-teman oleh Pak Anies Baswedan. Luar biasa dari kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.